Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Fassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati Kiai Haji Raden Anwar Sanusi sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, yang saya cintai Ananda Ina. Saya kenapa kesini Pak Anwar? Ina ini berkali-kali ikut jamaah jadi haji, jamaah haji saya. Yang saya hormati Ketua KBIH Bina Insan Ardisela Ananda Alan Sudirman MPD. Yang saya hormati Ketua MUI Sumedang Pak Anwar keneh wae. Bapak Kiai Haji Anwar Sanusi balik deui ngaliukna ka dieu. Bet ka dieu monya ka dinya. Yang saya hormati Bapak Bupati Sumedang atau yang mewakili. Yang saya hormati jajaran pemerintahan Kabupaten Sumedang, Muspika Kecamatan Cong Geang. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Duduk di situ ngalangin jamaah, pindah ke sini. Ngapain ngalangin jamaah sih kamu? Jain tong didinya di dia tadi hanap ngalangin emak-emak. Pindah ka dieu. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian, Kang kendang pindahkeun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka satu, berhalal bihalal, dua, pembukaan majlis taklim, yang ketiga pertemuan haji, yang keempat pembukaan SDIT. Nu kalima naon? Naon? Syukuran jamaah haji insya Allah berangkat tanggal sabaraha? Awal Juli insya Allah. Hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah luar biasa, perjalanan jauh. Saya nggak ketemu Ina udah berapa tahun ini? 3 tahun ya. Masya Allah sekarang ketemu Ina luar biasa. Alhamdulillah ternyata Ina pindah ke Cong Geang. Saya nyalahan jebut. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul pun bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah Bapak Ibu sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? Kakuping Kang Anwar halus galalade bibir onyoy digataskan dahar orok. Tahajud sabaraha? Ngerakeun aing mah euy
gayaan dan dana jeung tahajudnya. Saking pakaian Anwar, Kang Dadang, kita semua berharap semoga kameramen duduk tahu ngalangin orang ente. Kita semua berharap semoga ibadah kita habis hari ini lebih baik daripada kemarin. Amin. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dia untung. Kinten-kinten Bapak Ibu, ayeuna teh untung atanapi rugi. Beneran, serius. Contoh, baheula ibu keur parawan keneh, bapak-bapak keur perjaka keneh, can boga nanaon. Hidup anda masih numpang sama orang tua, jawab dengan jujur. Baheula keur can boga nanaon lamun salat nu dibaca surat naon? Kulhu, kul ya, inna'a. Dikawinin punya suami, dikawinin punya bini, boga anak, boga imah, boga motor, boga mobil, baju bodas, baju biru, baju garis-garis, cie tiung koneng, baju hejo, unggal hayang jajan, meuli dahareun naon duitna aya. Hayang meuli baju siga kumaha duitna aya. Saya tanya, jawab dengan jujur ya. Sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini, lamun salat nu dibaca surat naon? Rugi tahu enak aja lo untuk. Masya Allah hadirin, baru selesai kita berpuasa. Tujuan puasa kata Allah la'allakum tattaqun, biar jadi orang takwa. Semua ibadah yang kita kerjakan termasuk haji, biar kita jadi orang takwa. Bukankah tiap sembahyang Jumat yang namanya khotib mengajak ketakwaan? Biar jadi orang takwa. Kenapa sih dengan ketakwaan kok maksa amat diperintahkan jadi orang takwa? Naon takwa teh? Takwa menurut arti bahasa artinya berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, itu takwa. Anda lihat yang namanya takwa. Apa sih tanda orang takwa? Anda silakan lihat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah, segera kamu raih surganya Allah yang luasnya surga langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang takwa. Satu, kata Allah, segera kamu raih ampunan Allah kunaon? Siapapun manusia, termasuk kiai, termasuk pejabat, yang namanya guru ngaji, tidak ada yang tidak punya dosa, semua bobolokot dosa. Betul apa betul? Makanya Allah berfirman, segera raih ampunan Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu datangnya kematian, bisi kaburu maut. Ulah kieu engkewe tobatna mun saudara kolot kumaha teu kaburu kolot. Ngorak keneh geus maut, aya anu ngorak keneh maut. Makanya Allah mengatakan segera kamu raih ampunan Allah. Kita punya rencana, kalau sudah tua mau taubat, mau ini, mau ibadah yang banyak dan seterusnya. Manusia punya rencana, Allah punya rencana. Yang terjadi pasti rencananya Allah. Betul? Anda silakan lihat surat Luqman 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Bu, kita punya rencana besok mau kemana. Tapi Allah punya rencana. Contoh mabarilah. Tadi pagi Anda mani teu. Begitu Anda mandi, apa Anda bisa menjamin nanti sore mandi sorangan apa di mandian ku tukang mandiin mayat? Bisa jamin teu? Titik. Tas mani pakai baju teu? Ibu pakai baju. Apa Anda bisa menjamin baju yang ibu pakai rek dibuka ku sorangan apa digunting kudu mandiin mayat? Bisa jamin nggak?
Ibu keluar rumah mau pergi ke Alhamidiyah, Masya Allah, buka pantok, nutup pantok, ngoci sorangan. Apa anda bisa menjamin engke ibu pulang ke imah muka pantok sorangan, apa digotong sama yang gotong mayat? Bisa jamin nggak? Makanya Allah menyatakan segera kamu raih ampunan Allah, segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan buat orang takwa. Mana tanda orang takwa? Nah ini nyambung ke tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Satu, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama tanda orang takwa kata Allah, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak, sumbang masjid 100 juta, 200 juta, 50 juta, 10 juta, sejuta, sesuai kemampuan. Tah eta tanda orang takwa. Cuman diurang mah loba setan ngagoda jelema jadi PELIT. Naon? Eta teh kasupan setan. Percaya nggak? Anda silakan lihat di dalam Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia pelit, koret, kedekut, pada gehese, buntut, kasiran, pantatnya koneng. Padahal Allah menjanjikan ampunan, Allah maha luas karunia-Nya. Untuk percanten saya ambil contoh. Di tas anda, di kantong bapak, duit, peceng, goban, noban, ceban, goceng, noceng, ceceng, gope, cepe, gotun, ngerti tuh? Sian dia loh dasar orang conggean. Salah. Naon? Hah? Conggeang. 100 ribuan ayah, 50 ribuan ayah, 20 ribuan ayah, 10 ribuan ayah, 5 ribuan ayah, 2 ribuan ayah, 1 ribuan ayah. Natas. Trauma lewat buat pesantren, trauma lewat buat fakir miskin, anak yatim, kaum duafa. Ngubek tasnya lama nu dikaluarkeun sabaraha kakuping Kang. Berarti anda bukan orang takwa. Jangan marah, saya menyampaikan doang kok. Punten, saya naros. Apa anda pernah berdoa? Kalau anda berdoa, ya Allah berikan kepada kami sekeluarga umur yang, ya Allah berikan kepada kami sekeluarga rezeki yang, tuh rezeki yang banyak. Ada sedekah sabaraha tadi? Setan sia. Lanjut uing, sok we ditingali ayatna. Pumpingan. Urang mah keasupan setan, mujang dunia mah longgar, sok bentuk percanten. Anak anda kursus bahasa Inggris sabulan 100.000 jreng dibayar. Kursus komputer 100.000 jreng dibayar. Kursus matematika 100.000 jreng dibayar. Giliran masuk madrasah TPA sabulan 15.000, satahun teu dibayar-bayar. Saya tengarang, dah saya di Ciamis aya sakolahan, aya MI, aya PAUD di Ciseeng sami Kang. Tengarang dah heueuh. Haresnya Kang Dadang. Survei membuktikan eta teh setan hungkul. So masih sedikit dah heueuh abi mah tara nyindir abi mah. Survei membuktikan. Dua, tanda orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaid, mengendalikan hawa nafsu. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Manusia dua-duanya ada, akal ada, nafsu ada, betul? Cuman bagaimana memanfaatkannya? Silahkan anda lihat Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Manusia jalannya tegak berdiri, kepala di atas, kemaluan di bawah, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, tinggian naon. Artinya kata Allah, kalau kalian merasa manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan, yang pertama dipergunakan makanya dalam Islam
Orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Di mana pusat nafsu? Di sini, di bodong kita. Punya ibu punya? Coba ningali. Sejengkal ke bawah nafsu birahi, sejengkal ke atas nafsu dunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pemenuhan nafsu yang sejengkal ke bawah? Anda lihat An-Nisa ayat 3. Pankihu ma tobalakum minan nisa. Hai kaum laki-laki, nikahilah perempuan yang kamu sukai. Nikah kata Allah terpenuhi. Habis nikah ngapain? Anda lihat Al-Baqarah 223. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang tempat kalian bercocok tanam, datangi mereka dari arah mana kalian suka. Allah berfirman dalam ayat ini istri ini kata Allah ibarat kebun, tempat dipacul, tukang macul. Berhubungan badan boleh dengan gaya bagaimanapun, tapi tahu etika dan tata krama. Gulnya di lubang yang depan, bukan belakang kayak robot gedeg. Sekarang kalau yang sejengkal ke bawah tidak sesuai aturan Al-Quran, bagaimana? Nafsu dilampiaskan mengikuti kemauan setan, perbuatan zina. Dalam ilmu fikih zina itu terbagi dua. Yang pertama zina muson, yang kedua ghair muson. Orang yang zina muson di dalam ilmu fikih, orang yang berbuat zina pernah menikah. Bagaimana hukumannya? Dikubur sampai pinggang, di pinggir jalan raya, di sampingnya ditumpuk batu yang tidak tajam. Kang, atetan nati hang teh naon teh eta teh? Ngahalangan emak manu dihanap tiasa dialihkeun teu? Mohon alihkeun. Karunya dihanap cicing. Tak eta ngahalangan jalmi. Puntennya sanestu sopan abdi manda. Dadah ibu. Nah. Jadi kalau seandainya ada orang berbuat zina dan mereka sudah pernah menikah, dikubur dikubur sampai pinggang di pinggir jalan raya, di sampingnya ditumpuk batu yang tidak tajam, semua orang lewat wajib nimpuk dia sampai mati, baru dosanya terhapus. Sekarang zina ghair muson, orang berbuat zina tapi belum pernah menikah, bagaimana hukumannya? Anda silakan lihat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Nah, hadirin, biasanya kalau Allah perintahkan laki-laki dulu baru perempuan. Aneh tapi nyata, dalam masalah perbuatan zina dimulai dengan perempuan pezina, baru laki-laki pezina. Kenapa? Para ahli mengatakan kebanyakan dalam tanda kutip orang yang berbuat zina dimulai godaan seorang perempuan. Kebanyakan, nggak semua. Dandan meni mehong merah koneng hijau biar laki-laki tertarik. Mun ngomong meni mun jalan meni unyan-inyen diconggeang aya nu kitu. Begitu dia tahu laki-laki tadi sudah punya anak bini, dia masih nantangin, jadikan aku yang kedua. Aya nu kitu. Makanya Allah mengatakan penzina perempuan, penzina laki-laki diikat di sebuah pohon atau di sebuah tiang, dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Nah, sekarang yang ke atas, dari sejengkal ke atas, nafsu dunia, pangkat, jabatan, rumah, kekayaan, mobil, kendaraan, sawah, ladang. Bagaimana yang ke atas? Anda lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, makan semua yang di muka bumi, syaratnya halalan thayyiban. Tuh, halal dan thayyib. Sekarang bagaimana kalau nafsu yang ke bawah, yang ke atas tidak ada penyaluran? Rasul mengajarkan yang pertama baca ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, reda nafsu kita. Yang kedua diam.
Kalau lagi marah, lagi nafsu, kita ngomong nyerocos yang tidak pantas diomongin, betul? Makanya dengan diam teratasi amarah kita, nafsu kita. Yang ketiga, berwudu dengan air. Kenapa berwudu dengan air? Karena setan yang membuat kita nafsu, yang membuat kita amarah, diciptakan oleh Allah dari api. Yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Atau sholat sunat mutlak 2 rakaat, 2 kali ruku bodong kita ketekuk, nafsu berkurang. 4 kali sujud bodong kita ketekuk, nafsu makin berkurang. Mengatasinya semakin mudah. Atau posisinya dirubah. Marah berdiri, duduk. Duduk masih marah, berbaring. Jelas, Bu? 3. Tandanya orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Memaafkan kesalahan orang, Bu. Siapa sih manusia yang tidak pernah salah? Kalau ada orang lain berbuat salah, maafkan oleh kita, agar kalau kita berbuat salah kepada orang, orang lain memaafkan kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda yang keempat, Allah menyukai orang yang berbuat baik. Lamun ibu tas di Cianjur tah bawa tauco bagi seorang sabotol. Mun ibu tas di Bandung bawa peyem bagi seorang sakilo. Begitu, Bu, di cara orang takwa. Kenapa sih yang namanya takwa? Masya Allah, buah ketakwaan sangat banyak. Yang pertama, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Allah diberikan al-mahraj. Al-mahraj, jalan keluar. Kenapa jalan keluar? Karena semua manusia punya masalah. Siapa yang hidup tidak pernah punya masalah? Ngacung. Semua orang punya masalah. Jadi al-mahraj itu manusia kalau punya masalah, jalan keluarnya ada. Jangan lihat orang lain, lihat diri kita. Seyakin yakinnya kita suatu saat punya masalah yang berat, yang kita berpikir rasanya tidak sanggup mengatasinya, namun karena ketakwaan kita, Allah berikan jalan keluar. Saat ini lega hati kita. Betul apa betul? Pernah Anda mengalami ini? Allah kalau janji tidak pernah mengelak. Yang kedua, orang yang takwa diberikan oleh Allah Al-Furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang yang beriman, siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan Al-Furqan. Naon Furqan teh? Pembeda. Yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, eta teh Al-Furqan. Punten. Ibu teh ketemu duit kacida, ikut nih halal bihalal. Begitu bangun ayah dompet ngagoler, dibuka Gusti sletingna duitnya nyocok loba kacida. Alhamdulillah ya Allah, mau kabulkan doaku. Lain menguji Anda. Duit batur kasih sama panitia. Nih panitia menemukan dompet mun aya milarian pasihkeun kitu. Bukan rezeki Anda, bukan. Kalau diambil maling. Nah, contoh, ibu pulang ngaji, ternyata Masya Allah, jambu, mangga, belimbing, patinggarantul. Cek ibu teh lamun ngambil bikin rujak jika nama enak. Begitu Anda mau ngambil, kalau Anda orang yang bertakwa, oleh Allah diberikan Al-Furqan, jangan diambil walaupun teman ngaji maling kudu mentah heula. Ibu pergi ngaji, begitu keluar dari pengajian, ya Allah cek ibu teh senal alus kacida tiba retoh yang beri senal kitu can kabeli aing mah euy. Masya Allah, kalau ibu mau make sadar dorakanya ieu uing teh jadi maling senal atuh. Tidak jadi diambil, Anda adalah Al-Furqan, oleh diberikan senal batur. Mana lamun kiai nyarios, ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk, lain yang baik mau nyolong lain. Gitu. Jelas, Bu? Itu Al-Furqan. Contoh, orang akan berbuat zina, begitu dia akan melakukan perbuatan zina. Kalau dia orang yang bertakwa kepada Allah, walaupun maaf, misalnya pemanasannya sudah ada, tapi kalau dia orang takwa, dia sadar bahwa itu bukan istrinya, bukan pasangannya, dia akan mundur. Itulah Al-Furqan. Hati-hati.
Kemudian apalagi? Orang yang bertakwa kepada Allah, oleh Allah diberikan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sok tingali ku sadayana. Corona sabaraha tahun? 2 tahun langkung. Ekonomi hancur, toko tutup, PT tutup, pabrik tutup, banyak orang-orang yang di PHK dari kerjaannya. Betul apa betul? Tapi dengan ketakwaan kita kepada Allah, survei membuktikan. Dahar wareg, baju boga, listrik bayar teu? Beas kabeli teu? Listrik dibayar teu? Budak sekolah bayar teu? Eta. Tapi tong hilang. Kalau kita punya rezeki, kalau banyak rezeki kita, keluarkan zakat, tong hilap tak kewajiban. Zakat syaratnya 5, Islam merdeka, milik yang sempurna, haul, nisab. Nisab itu ada ulama mengatakan 85 gram emas, ada ulama mengatakan 93,6 gram emas. Kalau kita ambil di tengah 90 gram emas, misalnya harga emas 500.000, sabar aku tar mas abi mah. Misalnya 500.000, kalau ada orang yang punya duit dalam setahun 45 juta, Anda wajib zakat 2,5%. Anda silakan lihat At-Taubah 103, hud min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Kegunaan zakat kata Allah yang pertama, membersihkan hati orang kaya. Kenapa? Banyak orang kaya yang som aya di dia saha nu hayang beunghar. Sadar kekayaan milik Allah, bukan milik kita. Wong lahir teu mawana naon, ayeuna sagala boga maot dibawa teu. Nah ayeuna sombong asa aing pangbeungharna. Datang ngaji paneuri luak lieu. Mangga ibu cari moal aku naon eta mah nu miskin unggul abi mah beunghar gara-gara teu. Sabok aing geuleuh anu kitu. Aya nu kitu. Mana orangnya? Dijaya banget geumar main jelema kitu. Sombong. Apa yang dibanggakan oleh kita? Apa yang disombongkan? Kekayaan hakikatnya milik Allah. Mana yang milik kita? Harta yang kita sedekahkan dengan niat karena Allah. Itu Bu. Kalau ibu tidak sampai nisab, cukup dengan sedekah. Sedekah juga nggak mampu, mustahik menerima sedekah dari orang. Tuh, sekarang, Bu, Masya Allah. Kalau seandainya Anda punya rezeki di mana harta ini milik Allah, banyak infak, banyak sedekah. Tapi punten, yang namanya infak, yang namanya sedekah, ada yang diterima, ada yang ditolak. Saya tanya Anda, kalau Anda bersedekah, pengen diterima, pengen ditolak, syaratnya 1. Anda lihat Al-Baqarah 271. Intubdu shadaqatu fani'imma hiya wa intufuha wa tutuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kamu tampakkan sedekahmu dengan niat berikan contoh kepada orang lain, baik buat kamu. Kalau kamu berikan kepada fakir miskin, kamu menyembunyikannya, sangat baik buat kamu. Artinya walaupun kita tampakkan sedekah kita, niatnya ngasih contoh sama orang lain, baik kata Allah. Nu salah naon? Pamer. Giliran ada kamera aja bersedekah, nggak ada kamera koret. Aya nu kitu. Aya wae conggeang mah. Masyaallah. 2. Sedekah yang diterima jangan mengungkit, menyakiti hati orang menerima. Anda silakan lihat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas. Hai orang yang beriman, kata Allah, jangan kalian batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang menerima, seperti orang yang sedekah ria, pamer, pengen dipuji orang, seperti orang nyimpan tanah di atas batu besar yang licin ketimpa hujan yang sangat besar. Syarat yang kedua, kata Allah, kalau kita sedekah biar diterima oleh Allah, tong sok diungkit-ungkit. Contoh ipar,
kunaon ipar daremana ipar datang hate keur enak duit keur aya ieu teh ya Allah ieu budak rek asup SMA butuh 15 juta ngan boga duit 5 juta tabal 10 juta hate keur enak duit aya golosor 10 juta 3 bulan kemudian datang deui hate keur teu enak duit keur teu boga ngecebrok tak ipar lu nggak usah ngomong-ngomong lu diem kalau bukan gue yang ngasih duit sama lu anak lu SMA aja enggak ini mengungkit-ungkit. Kata Allah ibarat orang nyimpan tanah di atas batu besar yang sangat licin ketimpa hujan yang sangat besar. Masih ada apa udah habis? Punten ya, jangan diungkit-ungkit. Titik 3. Sedekah yang diterima oleh Allah memberikan yang terbaik. Anda silakan lihat Ali Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kamu tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah sehingga memberikan sesuatu yang kamu sukai, yang kamu senangi, yang kamu cintai. Bu, kata Allah kalau sedekah pengen diterima ngasih yang ibu suka. Ibu suka dengan duit banyak, duit sedikit, artinya lamun sedekah pengkoret-koret maneh bro gitu kari tarima ieu mah juga tadi 100 ribuan 50 ribuan mere 222 ribu mana lecek bekas kembalian ancot geuleuh aing koret. Contoh lamun ibu hayang menang pahala ayeuna nyaru asam tetang aya bagi isuk nyaru sop tetang aya bagi isuk deui bikin kolak pisang tetang aya bagi dapat pahala. Nu salah mana sayur asam udah 7 kali ngangetin karek dibere tetangga. Kue lebaran geus tengik geus buluan dibere ke tetangga masih jelema miskin ge nyahun tengik atuh ulah gitu. Contoh ame babarieu kan musibah majak negara kita bilang di tiap pengajian ibu-ibu puntennya keluarga kita nih di negara kita banyak musibah anu kebakaran anu banjir anu longsor anu kena tsunami dan seterusnya. Kumpulin ya sumbangan ibu, mau artos mangga, makanan mangga silakan, mau susu mau uang juga boleh, pakaian boleh layak pakai sok. Saya pengalaman tahun 2004 ratusan karung di rumah belakang pakaian bekas saya minta di Depok. Saya mikir begitu nanya berapa juta tuh dari Depok ke Aceh satu truk ngirim pakaian. Saya bilang sama teman-teman saya tolong diseleksi siapa tahu ada pakaian jelek mahal ongkosnya doang. Begitu diseleksi ternyata Kang Dadang 30% layak pakai 70% butut kabeh geuleuh aing mah BH dower kitu ina daster geus dengdek geuleuh aing mah. Jadi lamun ibu nyumbang batur kono butut lain menang pahala doraka ngahina batur ngartos. Contoh keur senggang seleksi lomari ieu jadul pisahkeun begi tua begi lintuh uji truk 84 kilo sakilona 150.000 daging kebo lebaran kemarin. Baju sempit pisahkan sempit sok. Guru ngaji bilang ibu-ibu kempel ke nya naon be tangga pakaian boleh tapi layak pakai cek ibu teh kabeneran kabari seleksi lomari aya anu jadul anu sempit eta rek dibikeun tah nyumbang ami boga pahala niat balik ka imah mandi ganti baju buka lomari rep dipegang baju anu sempit geus rek dibikeun tah nyumbang kanu kena musibah setan datang hei sempit juga sekarang siapa tahu lu suatu saat kurus lagi nyaah harus kene setan ih alus kene kakar 4 kali make tong poho kamari mau dinega di pasar anyar ta mending ngider nyaah we ragap deui pindah kanu jadul ieu we nu jadul dak dibikeun kabeh yang jumbang udah dipegang yang jadul mau disumbangkan ke yang kena musibah setan teh datang ari model baju teh kan sok muter bulak balik kumaha lamun model kieu datang deui
boga duit tetulus deui akhirnya disumbang ke baju dower teh setan. Hati-hati ya. Selanjutnya syarat diterima sedekah kita oleh Allah, kalau sedekah harus senyum. Rasul bersabda, wa tabassumuka fi wajhihi kasadaqah, senyumanmu buat seorangmu sedekah. Punten teteh ngan 50.000 bari senyum, enak yang nerima. Ambil deh 100.000 tapi judes, enak nggak? Makanya loba senyum. Itulah kenapa Rasul mengajarkan laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki dakuli salat. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan umatku gosok gigi tiap salat. Bu, salat sabaraha kali? Ibu gosok gigi sabaraha kali? Nempok nyengir. Jadi gungan kene Kang Dadang. Bu, kenapa kebersihan mulut diatur dalam agama, dalam hadis Nabi? Karena kebersihan mulut berpengaruh dengan pergaulan. Ih, merinding gue mah. Belum lama saya teh ada pengajian, di antara teh aya ibu camat, sabara urang camat gitunya. Kan di tubuhan kue eta tahu Sumedang Kang Anwar. Begitu Bu Camat ngajak ngobrol ditinggali teh dan selipan gigi geuleuh Kang Dadang lobak tahu. Meureun eta Bu Camat ngadahar tahu nyarelip eta teh dina ieuna. Jijai jadi saya teh ngajak ngobrol kieu we geuleuh nempel soalnya. Termasuk punten. Ibu punya keluarga tukang ojek? Punya keluarga tukang ojek tak? Pengumuman siapa pun ada. Lamun ngojek kudu rajin mandi, baju bersih, jaket seuseuh saminggu 2 kali karena berpengaruh dengan penumpang Anda. Kagak percaya, saya pernah menumpang. Dari habis subuh orang curhat eureun-eureun geus di bejaan, saya kudu ngajar ka Mampang. Mana mobil saya di belakang nggak ada yang manasin. Udah karena dia lama, aya saya naik ojek. Gek diuk dina bujureun tukang ojek. Kapan kelekna kana irung uing euy. Geuleuh aing mah solek dek geus nepi ka dieu cenah ceuk budak eta teh cenah mama acan nepi kajeun aing mah pira-pira aing nu mayar aing nu pingsan gareuleuh tong seuri euy mikir. Kalau Anda punya keluarga tukang ojek bejaan sing mararani tah lantaran pengalaman nepi ka ayeuna saya mah moal naik ojek jelema eta anu krem jaketna strip beureum moal nepi ka pake iraha ge inget bau kelekna ngehiriwir. Geuleuh aing deh. Saya nggak bercanda Bu. Termasuk mun ibu ngaos jiga kieu pangarendeng kajeng batur. Sok sing bareresi atuh. Ieu mah baju kamar dipake aya dipake ceuk ibu teu bau ceuk tengah ibu. Da saya mah sabaraha kali atuh duduk jeung jamaah. Bereng. Saya geus teu kuat geus dek ongkek. Saya teh kieu lamun saya ujug-ujug pindah bisi nalangsaeun bisa sadiheun. Cek saya teh kieu punten bade ngalih ka ditu nah anu nuturkeun Kang Anwar geuleuh hayang ngepret geuleuh. Saya teh sombong bager jadi jelema ngan lamun bau teu kuat Kang Dadang ti isuk ti diuk keneh unggal nu moto ngarangkul tong ngarangkul moto sabeuleheun ngarangkul kelek maneh kana irung uing. Saya mah teu sombong bager ngan teu kuat irung abi mun bau-bau kelek deh marah mang gue pikirin daripada gue yang muntah. Saya jujur saya teh bager teh sombong rek dipoto sok an ulah sok meluk-meluk Bu kumaha wayah kieu tabas merinding bulu ketek. Mana lagi syarat diterima sedekah kita? Yang diberikan sedekah fakir miskin. Anda silakan lihat At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharibin fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Yang berhak dengan sedekah kita fakir miskin. Siapa yang namanya fakir? Yang namanya fakir orang yang penghasilannya di bawah 50% kebutuhan pokok. Punten. Misalnya kebutuhan pokok orang 6 juta.
Ini orang penghasilannya 3 juta, 2,5, 2 juta, dia fakir titik. Berhak dengan sedekah dan zakat kita. 2, miskin. Siapa orang miskin? Yang penghasilannya di atas 50%, di bawah 100%. Misalnya, orang ini kebutuhan pokoknya 6 juta, dia penghasilannya 3 juta, 3,5, 4 juta, dia termasuk kategori miskin, berhak dengan zakat kita, jangan sedekah kita. Jadi jangan salah, di urang mah loba anu aneh, anu beunghar mere hadiah, ari kanu teu boga salah. Di urang mah loba anu aneh, anu beunghar ngawinkeun kondangan 1 juta, nu miskin 5.000 nyalahan, tibalik nu beunghar mah teu kudu bere duit. Ngalawat, lamun kanu beunghar urang mah 500.000 mere teh. Ida kanu miskin sabaraha? 5.000 salah, kanu miskin 1 juta, kanu beunghar teu kudu mere duit, da lobaeun duit, balik sekarang. Jadi inilah yang namanya kalau kita punya rezeki. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijanjikan oleh Allah barokah. Walau anna halal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu faqadanahum bima kanu yaksibun yakdibun. Al-A'raf 96. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, suatu kota beriman bertakwa kepada Allah, aku buka pintu barokah dari langit, amin. Aku buka pintu barokah dari bumi. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, na'udzubillah, azabku sangat pedih. Bu, makanya jadilah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah janjikan akan dibuka pintu barokah dari langit maupun dari bumi. Bu, kalau saya ngomong kelamaan tidak adil, ibu geus kaparanasan. Ibu silakan bertanya, yang nanya saya kasih kaki 3. Mana kaki 3? Ada kaki 3 kan? Tolong disiapkan. Ya, silakan, saya bawa kaki 3. Nanti yang nanya saya kasih hadiah kaki 3, sok Kang.